mempertahankan pernikahan yang retak. Dia akan sangat menderita. Saya lebih suka saya yang berbicara dulu dan disebut sebagai pria tak bertanggung jawab daripada orang lain mengatakan hal buruk tentangnya. Itu berarti kamu masih sangat mencintai kakak ipar. Sayangnya saya juga mencintai wanita lain. Tapi demi anak-anak, bisakah kamu menemani kakak ipar ke Inggris? Mungkin kita bisa memulai kembali. Untungnya saya menarikmu keluar untuk menghirup udara segar. Kalau tidak kamu akan terus di rumah dan merasa lebih buruk. Kenapa diam saja? Apa kamu masih menyalahkan saya? Menyalahkanmu tentang apa? Menyalahkan saya karena memberitahu Rene. Tapi saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak menyalahkanmu. Tidak ada asap tanpa api. Jika sebuah pernikahan tidak ada masalah, bagaimana bisa berakhir dengan mudah, tapi membuat kalian berdua bercerai? Saya merasa sangat bersalah. Perceraian adalah keputusan saya sendiri. Tidak bisa menyalahkanmu bahkan jika tidak menyalahkan saya. Harus menyalahkan si wanita itu. Sungguh nasib sial bertemu. Kamu cukup berani mengambil suami orang dan masih berjalan dengan sombong. Sungguh tidak tahu malu. Kakak Wendy, kamu sopan tidak memaki. Saya tidak akan menyalahkanmu tapi saya marah untukmu. Kamu seorang pengacara berpendidikan tinggi. Kenapa tidak mencintai pria lain? Harus mengambil suami orang. Katakanlah. Saya pikir saya perlu menjelaskan dengan jelas. Setelah kami kembali dari Mumbai saya sudah memutuskan tidak akan ada lagi hubungan dengan Markus. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Bahkan saya sendiri tidak tahu. Dan kenapa Markus mencari saya? Saya pikir kamu yang paling tahu. Mengambil suami orang masih merasa benar. Dunia ini tidak adil, hati-hati ada balasannya. Sudahlah Wendy, saya katakan padamu. Apakah kamu yang aktif atau dia yang aktif? Semua yang kamu lakukan tidak hanya menyakiti saya, tapi juga menyakiti kedua anak saya. Nenek kita, Mau kemana? pergi ke tempat yang tidak akan ditemukan siapapun, anggap saja kalian sedang pergi liburan. Ayo naik mobil. Yai, kita pergi liburan. Kenapa ayah dan ibu tidak ikut liburan? Aku tidak mau pergi. Sekarang situasinya khusus. Kalau kamu tinggal di sini pasti akan dibawa ibu ke Inggris. Nanti tidak bisa bertemu nenek juga tidak bisa bertemu ayah. Ayo naik mobil. Cepat naik, aku tidak mau pergi. Aku hanya ingin tinggal di rumah. SST, jangan berteriak, naik dulu. Ayo. Kamu tahu tidak ini bisa dilaporkan sebagai penculikan nenek. Bawa dua cucu jalan-jalan, apa ini melanggar hukum? Akuan sudah memberitahuku. Kamu membawa paspor Kiki dan Weiwei berencana membawa mereka ke Kanada. Benar tidak masuk akal. Kamu tega mengkhianati ibuku. Mereka berdua masih harus sekolah. Di sana kamu akan mencari sekolah untuk mereka. Kamu tidak kenal siapa-siapa, bagaimana merawat mereka. Aku hanya ingin menghindari masalah, tidak memikirkan sejauh itu. MUMA menghindar sementara, tidak bisa selamanya. Kalau kamu melakukan ini, kalau bertengkar dengan kakak ipar, bisa berujung ke pengadilan. Mungkin kamu tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin kedua anak itu meninggalkan ibuku. Biarkan mereka ikut Connie. Mereka masih anak-anak. Butuh ibu di samping mereka. Sekarang yang salah sebenarnya adalah kakak. Keluarga Zuo kita tidak boleh egois seperti ini. Kamu melakukan ini untuk membantuku, kamu anakku bukan. Aku juga tidak ingin kakak dan Juanian bercerai. Tapi kamu tidak boleh menjadikan kedua anak itu sebagai senjata. Aku tidak ingin seperti ini. Tapi Markus tidak mau merayu istrinya kembali. Mereka bersikeras bercerai, apa yang harus kulakukan? MUMA, sebenarnya aku punya ide. Bisa memaksa kakak kembali. Selain peduli pada keluarga, kakak paling peduli pada karirnya. Kalau dia benar-benar tidak bisa merayu istrinya kembali, MUMA bisa membujuk Dewan untuk mencopot jabatannya. Nanti dia akan mempertimbangkan. Apa ini bisa dilakukan? Maksudmu melakukan sesuatu untuk menakut-nakutinya? Ini juga salah satu cara yang tidak ada pilihan lain. Hei tidak masuk akal, ini benar-benar tidak masuk akal. Kita tidak benar-benar akan memakzulkan kakak, hanya ingin menunjukkan sikap, berharap bisa membuatnya kembali ke jalan yang benar. Ini hanya ancaman untuknya. Saya akui caranya agak keras. Awalnya saya akan bicara dengan Zusir dan kakak Mei. Berharap mereka bisa menasihati Markus dengan baik. Bukan untuk mengancamnya, saya pikir ini tidak profesional. Hei Topman. Mungkin kamu seorang pria.
Kamu tidak berpikir perceraian kakak saya adalah masalah. Tapi saya dan Connie punya hubungan yang baik. Saya benar-benar tidak ingin mereka bercerai. Jika bisa membuat kakak berubah pikiran, saya tidak keberatan menggunakan sedikit taktik. Saya tidak seperti itu. Ini masalah prinsip. Kalau begitu kamu tidak mendukung. Kami tidak akan memberikan suara setuju di Dewan Direksi. Saya memang tidak akan ikut dalam pemungutan suara yang emosional ini. Tidak masalah toh kamu tidak hadir di rapat Dewan. Juga tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Saya benar-benar merasa semakin sulit berkomunikasi dengan semua orang. Kalau begitu anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Kamu menyuruh Ibu MU menggunakan cara memakzulkan Markus. Untuk memaksanya menyelamatkan pernikahan ini. Ibu MU adalah pemegang saham utama di Wanji. Dia yang paling berpengaruh di Dewan Direksi. Hanya dia yang bisa membuat para direktur melakukan ini. Kalau begitu maksudmu adalah, kamu ingin mendamaikan kakak dan kakak iparmu. Bagaimana menurutmu? Saya mengerti maksudmu adalah, jika pada saatnya, Markus masih bersikeras untuk bercerai, maka Ibu MU benar-benar akan menepati janji dengan begitu. Dia akan bersama semua direktur, memakzulkan Markus dari jabatannya di perusahaan. Setelah Markus meninggalkan perusahaan, artinya dengan sendirinya, kamu akan menggantikan posisinya. Kamu benar hei tapi tidak. Jika Markus benar-benar menyelamatkan pernikahannya, maka itu tidak akan berhasil. Anak muda. Ada langkah pertama pasti, ada langkah kedua. Kakak sulit melakukan kesalahan dalam serangan. Tapi untuk menghancurkan pernikahan yang rapuh, sangat mudah. Cukup dengan saya mencari wanita kasar untuk melakukan sesuatu. Nanti dia pasti susah kalau mau rujuk dan tidak mau bercerai. Betul susah kan ya? Ayo kita bersulang. Kamu memang pintar. Hei Nona Dong bilang sesuatu dong. Nona Dong dengar kabar Nyonya Suo mau meninggalkan Hong Kong. Apa kamu yang bikin mereka bercerai? Tolong beri komentar dong. Nona Dong tolong, jaga muka saya, beri komentar dong. Kamu si perempuan jalang. Saya mau membela semua istri di Hong Kong. Aduh. Ada kejadian Nona Dong, kamu tidak apa-apa, bagaimana perasaanmu sekarang? Perlu saya bantu telepon polisi? Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak terluka kan? Nona Dong berdasarkan rekaman yang diambil oleh fotografer. Ada seorang wanita yang menyiram air cat ke seorang perempuan. Dan berdasarkan informasi di tempat kejadian korban, adalah orang yang terlibat dalam kasus perceraian miliarder baru-baru ini. Figur kontroversial Dong Lingzi. Aku mau keluar dulu. Markus, kamu mau kemana? Anggi kena musibah. Oh, aku lihat di berita. Cuma kena siram cat saja, seharusnya tidak apa-apa. Aku tetap mau menjenguknya. Halo. Kamu mau ke rumah sakit menjenguknya? Hah, sepertinya tidak perlu. Aku telepon saja untuk menanyakan kabarnya. Lagi pula Anggi itu seperti anakku sendiri. Markus, kamu jangan pergi. Apa kamu benar-benar mau bikin aku mati kesal? Dalam situasi seperti ini, meskipun ada apa-apa, kamu tidak seharusnya pergi menemuinya. Apa kamu benar-benar mau kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah tanggamu? Kamu juga dengarkan. Connie sudah memutuskan pergi ke Inggris. Begitu saja apa kamu juga terbang ke Inggris? Tunggu dia melunak lalu pulang bersamanya. Mama sudah mempertimbangkan baik-baik. Kamu temani Connie ke Inggris. Jauh dari tempat yang penuh masalah ini. Jauh dari semua godaan. Kalian berdua hidup rukun. Perbaiki hubungan mulai lagi dari awal. Melakukan ini tidak ada gunanya. Baik, kalau kamu tidak mau dengar nasihat saya. Tidak mau menyelamatkan pernikahan ini. Saya sudah berbicara dengan semua direktur. Saya akan mencabut jabatanmu di ban. Hah, apa katamu? Ya, saya sudah berbicara dengan Wenshu dan yang lain. Jika kamu bersikeras untuk bercerai, kamu tidak perlu lagi memikirkan untuk menjadi ketua dan CEO Wanji. Ini adalah ultimatum terakhir dari ibu untukmu. Ibu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kenapa tidak saya adalah ibumu? Dan juga pemegang saham Utama Wanji. Kamu mencampur adukan urusan pribadi dan bisnis, tidak tahu mana yang penting. Tindakanmu ini akan merugikan kepentingan Ban Wanji. Bank bukan hanya milikmu sendiri. Kamu tidak menjadi ketua, tidak menjadi CEO, banyak orang yang bisa menggantikan. Tapi kamu harus tahu, suami Connie hanya kamu satu-satunya. Ayah Wewe Kiki juga hanya kamu satu-satunya. Tidak ada yang bisa menggantikan. Apakah kamu masih tidak bisa membedakan yang benar dan salah, mana yang penting? Saya sudah dewasa. Saya tahu apa yang saya lakukan. Markus,
Ya, Ya sekarang sudah tidak apa-apa. Untung itu hanya air biasa. Kalau itu cairan yang korosif. Wah itu bisa sangat berbahaya. Baru saja saya sangat ketakutan. Saya pikir ada orang yang ingin merusak wajahmu. Sebenarnya saya sudah baik-baik saja, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tidak boleh wartawan di luar belum pergi. Kamu lebih baik tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi untuk istirahat ya. Omong-omong Markus, sudah meneleponmu belum? Hah, anak itu benar-benar tidak punya hati. Hal sebesar ini juga tidak peduli. Saya akan segera memanggilnya. Wah, jangan ayah, ini hanya hal kecil. Apa hal kecil ini hal kecil? Bagaimana kalau lain kali benar-benar menggunakan asam untuk merusak wajahmu? Lalu bagaimana? Saya tidak ingin mengganggunya saat ini, kamu mengerti tidak? Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa di saat seperti ini, kamu masih membelanya? Tahukah kamu semua masalah ini dibawanya untukmu? Apakah saya tidak membawa masalah untuknya? Sebenarnya, dia meninggalkan istrinya dan anaknya karena saya, dan dia juga punya banyak urusan di perusahaannya. Sekarang dia lebih sibuk daripada saya. Ya. Aku berharap dia ada di sampingku. Aku sendiri juga susah menanggungnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Aku tidak ingin memaksanya saat ini. Aku tidak ingin memberinya tekanan saat ini. Dia sekarang terlalu lamban. Apa kamu tidak peduli padanya, tidak melakukan sesuatu? Sekarang satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menunggu. Menunggu dia menyelesaikan semua urusannya. Baru kita bicara lagi. Kalau tidak, memaksanya tetap di sampingku juga tidak akan membuatku bahagia. ah Connie. Mau kemana Mama? Kita ke bandara. Aku antar mereka berdua kembali ke Inggris. Bukannya baru beberapa hari lagi perginya. Kenapa buru-buru sekali? Pada akhirnya tetap harus pergi. Beberapa hari lebih awal atau lebih akhir tidak ada bedanya. Bilang bye-bye sama nenek. Dengar bilang bye-bye sama nenek. Aku janji. Setelah sampai di Inggris aku akan bawa kamu kembali untuk melihat nenek. Jangan begitu sayang, bye-bye nenek. Peluk nenek dulu. Bye-bye, Nenek. Nenek juga sangat merindukan kalian. Connie lebih baik perginya beberapa hari lagi. Kita sekeluarga belum sempat makan bersama. Untuk perpisahan. Dan Yatming dan Yisin akan segera kembali. Kalau mereka tidak bertemu kalian mereka juga akan kecewa. Tidak perlu Mama. Kamu tahu aku tidak bisa tinggal lebih lama. Biarkan aku pergi. Connie, aku tahu ini kesalahan Markus. Tapi bagaimanapun juga, harus biarkan Markus mengantar anak-anak ke bandara. Benar tidak perlu aku akan telepon dia untuk kembali. Tidak perlu Mama, aku janji setelah sampai di Inggris. Aku akan segera telepon untuk memberi kabar, jangan cari dia. Tidak mungkin dia mau merayu kamu lagi. Jangan cari dia Mama, jangan cari dia. Jangan cari dia lagi. Aku tahu di mana dia. Kamu menemukannya juga tidak ada gunanya. Dia tidak akan kembali, biarkan saja dia. Kamu sudah tahu. Jadi kamu buru-buru pergi. Saya sudah putus asa dengan orang ini. Anggap saja saya bersalah padamu, saya benar-benar harus pergi. Katakan padanya untuk tidak mencari saya di Inggris. Connie. Saya tidak tega meninggalkan kalian. Jangan pergi, jangan pergi. Pokoknya saya harus pergi. Kamu harus menjaga diri baik-baik. Kedepannya saya tidak bisa mengingatkanmu lagi. Perhatikan pola makan. Sui, tolong rawat dia dengan baik untuk saya. Mama ya. Ayo pergi Connie. Saya tahu anak saya terlalu keterlaluan. Meskipun kamu tidak berubah pikiran, saya tidak akan menyalahkanmu. Tapi kalian akan bercerai. Kasihan kedua anak itu. Sekarang kamu membawa mereka pergi dari sini, ke tempat yang sangat jauh. Tidak bisa bertemu satupun keluarga. Kamu bilang betapa kasihan mereka. Saya tidak bisa tidak pergi. Saya tidak bisa tinggal, biarkan saya pergi. Connie. Saya tidak pernah memintamu. Tolong demi saya yang sudah tua ini. Jangan bawa pergi kedua cucu saya. Mama, saya mohon jangan kejam. Jangan pisahkan kami. Hahaha, Mama, kamu ngapain?
Berdirilah, saya tidak pantas. Mama, berdirilah. Kamu pantas. Yang pantas adalah saya. Maaf, saya harus meninggalkan cucu saya. Memang memisahkan ibu dan anak sangat kejam bagimu. Tapi anggap saja Mama bersalah padamu ya. Saya mohon padamu. Mama, jangan seperti ini. Anggap saja saya bersalah padamu. Hei Markus, Pulang ke rumah sekarang. Mama ada apa lagi? Connie mau pergi cepat pulang ke rumah.